Hey yo, what's up everyone? Welcome back to Mr. Fox. Terima kasih sudah mengklik video ini. Balik lagi nih guys, masih ada gua Rian di sini di channelnya Mr. Fox. Kalian semuanya apa kabar? Sehat-sehat ya guys. Di video kali ini ya, kita masih ada di Fox Story di mana gua akan membahas sebuah kasus kriminal ya. Dan kasus kriminal kali ini yang akan gua bahas yaitu adalah kasus tentang serial killer alias pembunuh berantai. Nah, kasus ini dilakuin sama pasangan suami istri. Dan dalam cerita kasus ini menurut gue pasangan suami istri ini tuh lebih cocok dipanggil sama pasangan setan guys. Kenapa pasangan setan? Karena memang mereka itu predator seks, mereka psikopat, mereka juga pedofilia dan juga mereka adalah pembunuh. Dan dalam melakukan aksinya mereka menjadi pembunuh berantai yang memang sangat sadis dan juga sangat brutal gitu ya. Kenapa sangat sadis? Karena menurut informasi yang gue research, mereka itu memakan korban sampai mencapai kurang lebih 60 orang. Tapi yang teridentifikasi dalam kasus ini adalah hanya 12 orang, sisanya nggak teridentifikasi. Dan kenapa dibilang sangat brutal? Karena memang si korbannya ini nggak cuma dibunuh guys, tetapi setelah dibunuh itu semua dicincang alias dimutilasi satu-satu. Jadi gue udah nggak kebayang lagi deh, mereka dosanya ada sebanyak apa ya guys? Coba, pasti udah auto member lifetime nih. Di mana? Di neraka ya kan? Jadi jangan kemana-mana kalau misalnya lo mau tahu tentang gimana si Fred and Rose ini melakukan aksinya, stick di channelnya Mr. Fox dan lanjutin terus. Well, kasus ini tuh terjadi di Inggris sudah cukup lama ya guys. Jadi kejadiannya itu adalah pada tahun 60-an sampai dengan tahun 70-an. Dan berlangsung rentan waktunya yaitu adalah sekitar 20 tahun. Nah, lokasi tempat kejadian perkara kasus ini yaitu adalah di West 25 Cromwell Street, Gloucester, Inggris. Dan sampai sekarang tempatnya udah nggak ada nih, rumahnya itu udah dijadiin jalan umum atau jalan tempat orang lewat gitu ya. Pun kalau misalnya rumah ini ada, gua rasa propertinya juga nggak mungkin ada yang mau beli kali ya, karena memang ya serem aja bekas serial killer gitu. Tapi kalau misalnya ada, mungkin lebih cocok dijadiin sebagai wahana guys ya, wahana rumah hantu. Saking horornya tuh rumah, famous banget ya. Jadi TKP ini dinamain sama orang-orang sana yaitu adalah House of Horrors. Oke, nggak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita mulai kasusnya. Tapi sebelum mulai kasusnya, ayo dong support dulu channelnya Mr. Fox dengan cara di subscribe, di like, diaktifin notifikasi belnya, terus jangan lupa di share ke sosial media kalian, sama dikasih komen guys, kira-kira gimana cerita yang gue bahas hari ini. Terus kalau kalian nanti mau follow sosial media pribadi gue atau mau share ide cerita yang bagus, boleh sekali. Gue ada di Instagram, ada di Twitter, dan juga ada di TikTok. ID-nya semuanya sama yaitu adalah Rian Praditya. Oke, langsung aja kita mulai kasusnya. And this is the story of Mr. and Mrs. Fred and Rose. Nah, waktu gue mulai meresearch tentang kasus ini nih ya guys ya, gue tuh ngerasa kayak dalam hati gue nih, this is the real demon. Kok ya ada sih manusia macem kayak mereka ini nih, pasangan setan ini, dimana mereka tuh sangat tega banget buat ngabisin nyawa korbannya. Frederick Walter Stephen West, anak dari pasangan Walter Stephen West dan juga Daisy Hannah Hill. Dia lahir pada tanggal 29 November pada tahun 1941 di kota Bickerton Cottage, Marshmarkle, Herefordshire, England. Dia datang dari keluarga petani yang miskin. Dia juga merupakan anak kesayangan nih guys dari si ibunya, Daisy Hannah Hill. Nah, menurut keterangan dari salah seorang sahabatnya, Fred sendiri masih kecilnya tuh terkenal sangat bandel gitu ya. Kenapa? Karena memang dia terlibat di beberapa pencurian, terus dia juga suka melakukan pelecehan sama gadis-gadis muda di kotanya, terus dia juga sekolahnya nggak beres intinya gitu ya. Akhirnya dia tuh putus sekolah guys. Setelah putus sekolah ini dia malah melanjutkan sebagai buruh tani. Salah satu penyebab masa lalu si Fred dan kelakuan dia jadi sinting gitu ya sampai terakhir itu adalah karena masa lalunya dia guys. Menurut salah satu pengakuan dia nih ya, dia itu pada umur 12 tahun dia tuh pernah
mengalami kejadian di mana dia diajarin soal sex education sama nyokapnya. Sebenarnya sex education ini kan penting dan memang harus dilakuin nih sama semua orang tua ya kepada anaknya, supaya si anaknya tuh tahu yang benar sama yang nggak benar kayak gimana soal seks. Tapi ya yang terjadi sama si Fred, si ibunya ini bukan cuma ngajarin sex education secara teori, tetapi dia diajarin secara praktek, guys. Terus pas dia udah mulai beranjak dewasa atau udah mulai puber, dia bukan cuma diajarin soal sex education, tapi dia juga dikenalin soal bestialitas. Bestialitas itu adalah berhubungan seks dengan hewan, guys. Jadi gue udah, kayaknya gue nggak bisa ngebayangin deh kalau misalnya berhubungan seks tapi sama kambing, kan kayaknya nggak enak gitu ya. Dan dia juga punya kasus di mana dia itu melecehkan putrinya sendiri atau anak perempuannya sendiri. Nah, ini menurut pengakuan dia, penyimpangan ini tuh atau incest gitu ya sebutannya, terinfluence dari bapaknya dia sendiri, yaitu Stephen Walter West. Karena ternyata Stephen itu masih mudanya, waktu anak-anaknya masih kecil, dia tuh suka wik-wik atau melecehkan putrinya sendiri atau adik perempuannya si Fred gitu ya. Lalu nih ya, ada kejadian lagi waktu dia umur 17 tahun setelah ulang tahun, dia tuh ceritanya beli sepeda motor, guys. Dan nggak lama dia dari beli sepeda motor ini, dia tuh mengalami kecelakaan yang parah sekali. Which is dia tuh sampai koma 1 minggu karena kecelakaan motor ini. Dan kerusakan yang terjadi itu adalah tulang tengkoraknya tuh sampai retak, tulang tangan dan tulang kakinya juga udah sampai pada patah gitu ya. Dan tapi dia masih hidup. Terus 2 tahun kemudian ada kejadian lagi di mana dia itu mengalami cedera permanen atau kerusakan permanen pada bagian kepalanya. Nah, penyebabnya itu adalah karena dia jatuh dari lantai 2 sebuah klub. Ya, kenapa dia bisa jatuh dari lantai 2 sebuah klub? Ternyata dia tuh habis ditonjok sama seorang cewek gitu ya di situ. Dan kenapa dia sampai ditonjok sama seorang cewek? Ternyata dia tuh habis ngegrepe ya, habis digrepe tuh cewek, dan tuh cewek marah banget, akhirnya ditonjok. Akhirnya dia kena batunya tuh, jatuh di situ ya. Dan akhirnya dia juga mengalami cedera permanen di bagian kepalanya dia. So, ya mungkin 2 hal ini yang menyebabkan kerusakan yang parah nih sama si Fred sampai dia otaknya gesrek gitu kan. Lalu pada bulan Juni tahun 1961 ya, nah si adiknya Fred yang bernama Kitty ini ngelaporin dia sama nyokapnya nih, sama Ibu Desi, kalau ternyata dia udah diperkosa dan dilecehin sama si Fred sampai dia hamil, guys. Akhirnya si ibunya nih marah banget gitu ya, saking marahnya dia sampai dilaporin ke polisi dan juga akhirnya berakhir dengan dia diusir dari rumah. Istri pertama Fred bernama Catherine Rini Bernadette Castello. Mereka menikah pada tanggal 17 September pada tahun 1962. Nah, menurut ceritanya Rini kepada salah seorang sahabatnya, sebenarnya hubungan pernikahan mereka tuh dari awal tuh udah hancur, guys. Karena penyebabnya salah satunya yaitu adalah Fred yang nggak pernah puas dan sangat brutal pada saat melakukan hubungan suami istri atau wik-wik nih sama si Rena. Jadi bikin Rena tuh bener-bener tertekan dan dia sering banget nangis karena memang sedih gitu ya. Dan pada kenyataannya si Rena ini merasa seperti dia tuh kayak diperkosa gitu ya sama suaminya sendiri. Dan parahnya lagi juga Rini didorong atau dipush sama Fred untuk menjual diri atau melakukan prostitusi demi kepentingan untuk menambah income atau pemasukan buat keluarga mereka. Maksud gue, kenapa sih istrinya nggak disuruh jualan lontong, kalau nggak dijualan bakwan gitu ya, kenapa jualan diri juga ya kan? Pada tanggal 22 Maret tahun 1963, Rini melahirkan anak pertamanya yang dikasih nama Charmaine Carol Mary. Nah, tapi Charmaine ini ternyata adalah bukan anak biologis dari Fred ya. Nah, makanya karena si Fred tahu Charmaine ini bukan anak biologisnya dia, jadi dia tuh benci banget sama anak ini gitu ya. Dia banyak gak sukanya lah sama Charmaine gitu. Lalu pada tahun berikutnya, Juli 1964, Rini melahirkan anak keduanya ya, yang dikasih nama Anne Marie. Dan ini adalah anak biologis dari Fred. Karena Fred tahu Anne Marie merupakan anak biologis dia, jadi dia lebih sayang sama Anne Marie ketimbang sama Charmaine. Fred ini pindah dengan menyewa sebuah karavan di daerah Timberland. Dan dia pindah tinggal sama Anne Marie dan juga sama Charmaine. Nah, terus waktu balik ke Gloucester, Rena juga ngajak 2 orang sahabatnya nih guys ya, yang bernama Anna McFall dan juga Isaac McNeil. Fred ini mulai menunjukkan dominasinya nih sama 3 perempuan tersebut. Akhirnya cewek-cewek ini pada mulai nggak tahan nih, karena situasinya juga makin parah nih guys ya. Jadi Fred ini kelakuannya makin menjadi-jadi dan ini udah nggak tahan banget nih sama kelakuannya Fred. Akhirnya dia minta tolong mantannya John McLaughlin untuk nyelamatin mereka, nyelamatin Rini, nyelamatin Isaac McNeil dan juga putri-putrinya Anna Marie dan juga Charmaine.
Charmin. Akhirnya mereka bikin rencana untuk pelarian. Pas hari H-nya mereka lagi perempuan-perempuan ini lagi pada packing barang-barangnya, dan tiba-tiba si Fred pulang lebih cepat gitu ya. Kok bisa dia pulang lebih cepat? Ternyata rencana pelarian mereka tuh dibocorin sama Anna McFall. Akhirnya Fred berantem hebat sama Rini, ada John McClellan juga, dan ada Isaac McNeil. Dan anak-anak Charmin sama si Anna Mary itu benar-benar dipegangin, jadi kayak nggak dikasih lepas sama si Fred, ditahan supaya nggak bisa dibawa gitu ya. Karena Rini nggak bisa ngedapetin anak-anaknya, akhirnya Rini juga nyerah ya, dan akhirnya Charmin sama Anna Mary itu nggak bisa dibawa. Rini, Isaac McNeil, dan juga John McClellan akhirnya pergi. Nah, tinggal yang stay pada saat itu adalah Anna McFall. Nah, Anna McFall ini dia memang sengaja pengen stay karena dia bilang dia pengen ngurusin anak-anak, dan ternyata dia kepincut guys sama si Om Fred. Aduh. Rosemary Letts, dia lahir pada tanggal 29 November tahun 1953 dari pasangan William atau Bill Letts dan juga Daisy. Ya, William adalah seorang veteran angkatan laut dan Daisy adalah seorang wanita yang mungil gitu ya. Nah, dia datang dari keluarga yang bercukupan. Rose ini adalah anak keempat dari ibunya, yaitu dari Daisy. Waktu hamil Rose, ibunya tuh mengalami perawatan elektro ya, karena memang pada saat itu dinyatakan ibunya lagi dalam terapi gangguan mental total gitu. Jadi ibunya tuh udah setengah. Si Bill Letts ini juga punya gangguan mental yang disebut adalah obsesif kompulsif ya, dimana dia itu bakalan terpicu jadi marah dan jadi emosi karena cuma masalah yang kecil. Dia masih kecil, ternyata Rose ini dia mengalami obesitas gitu ya, jadi dia jadi bahan bulian buat anak-anak di sekolahnya. Terus waktu masih sekolah juga dia udah melakukan aktivitas seksual yang aktif, dan parahnya dia melakukan aktivitas seksual sama saudara laki-lakinya nih guys. Gila, udah mulai incest dari masih kecil gitu kan. Dan dia juga pastinya weak sama cowok-cowok di kotanya gitu ya. Jadi dia udah berani explore dari masih kecil atau dari masih muda. Fred and Rose bertemu pada tahun 1969, gak lama setelah Rose birthday yang ke-15 tahun. Awalnya mereka bertemu di terminal Cheltenham, dan pada saat itu Rose sedang bekerja sebagai waiters di salah satu cafe. Nah, singkat cerita sebenarnya Rose itu nggak suka nih pada saat itu sama Fred ya, karena memang dia melihat Fred pada saat itu kelihatan kayak kumal dan lusuh dan kayak gembel gitu ya, jadi dia kurang suka. Nah, tapi karena Fred ini tetap mepet terus gitu ya, dia terus ngedeketin si Rose, akhirnya ya udah Rose mau gitu ya, dan dia diperhatiin segala macam, akhirnya si Rose mau juga nih sama Fred pada saat itu. Nah, selama pacaran ini Fred dikenali nih sama orang tuanya Rose gitu ya, yaitu sama Bill Letts dan juga Daisy. Tetapi setelah perkenalan ini orang tuanya Rose itu gak terkesan sama Fred, karena memang menurut orang tuanya Rose, Fred ini pembual atau pembohong, which is gak bener omongannya, dan juga dia jauh lebih tua, 8 tahun lebih tua daripada Rose. Jadi orang tuanya sangat gak setuju sama hubungan mereka. Dan saking gak setujunya Bill Letts, dia sampai ngancam ke Rose dan ke Fred kalau dia bakalan ngelaporin ke dinas sosial karena anaknya udah dideketin sama orang yang umurnya 8 tahun jauh lebih tua gitu ya. Akhirnya ya udah mereka mulai melakukan backstreet ya. Singkat cerita mereka mulai melakukan backstreet, dan sempat juga si Rose ini dimasukin ke panti remaja nakal karena memang Bill merasa kalau Rose ini ya mulai berubah dan mulai banyak terinfluence gitu ya sama si Fred sendiri. Dan pada umur 16 tahun Rose akhirnya keluar nih dari rumah remaja bermasalah tersebut ya. Jadi dia sempat dimasukin ke rumah remaja yang bermasalah gitu ya. Terus tapi setelah itu dia memang karena dasarnya Rose ini akhirnya bucin banget sama si Fred gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari rumah, meninggalkan orang tuanya, dan dia backstreet berhubungan sama Fred. Fred and Rose resmi menikah pada tanggal 29 Januari pada tahun 1972. Nah, pas nikah ini nggak ada keluarga atau teman atau kerabat yang diundang ke pernikahan mereka gitu ya. Nah, pada Oktober tahun 1972 tahun sebelumnya, Rose ini melahirkan anak pertama mereka, yaitu seorang perempuan yang dikasih nama Heather Ann. 2 bulan kemudian setelah Rose melahirkan anak pertamanya, Fred ini dipenjara karena kasus pencurian gitu ya. Jadilah Rose ini tinggal sendirian ngurusin anaknya dia, si Heather, dan juga 2 orang anak tirinya, Anna Mary dan juga Charmin.
tanpa support, tanpa dukungan, tanpa uang yang cukup gitu ya, dan suaminya ada di penjara. Akhirnya nah dalam situasi ini nih Ross mulai tertekan guys. Jadi dia mulai stres dan akhirnya dia melampiaskan tekanannya itu, stresnya itu sama si dua anak tirinya, yaitu ke Charmin sama ke Anna Marie. Nah, dia melampiaskan emosinya yaitu dengan yang pastinya adalah dengan kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal. Lalu selanjutnya Ross melahirkan anak keduanya ya di bulan Juli yang dikasih nama Mei Jun. Gak lama setelah dia melahirkan anak keduanya, setelah melahirkan Mei Jun, Ross nih mulai meniti karir dia nih. Dia mulai serius sama profesinya. Itu adalah sebagai hooker alias sebagai pelacur. Nah, dia benar-benar serius nih menjalani profesi ini. Tempat dia praktek atau beroperasi itu dia menyediakan ruangan khusus, yaitu adalah di kediaman rumah mereka di lantai atas. Jadi dia udah sediain tuh ya ruangan untuk praktek servisnya dia gitu. Dan yang lebih niat lagi, Ross ini sampai bikin iklan di majalah lokal setempat untuk menjual jasanya guys. Aduh gila ya Tante Ross ini. Untung zaman waktu itu tuh belum ada Tokopedia sama Shopee ya. Gue bingung tuh. Kalau misalnya udah ada Tokopedia sama Shopee, dia pasti bikin iklan juga di situ. Bahkan ya guys, saat week ya, si Tante Ross ini dia bilang dia memang sangat suka sama kekerasan gitu ya. Jadi pada saat week biasanya pasangannya ini bisa sampai dicekek, terus bisa sampai dipukul gitu ya. Karena menurut dia kekerasan dan ketakutan itu bisa membangkitkan ya gairahnya dia. Takut aku tante sama tante, takut ketagihan. Nah, fantasi seksi Fred and Ross ini menurut gue sih pada zamannya itu gokil banget ya guys. Jadi bayangin aja pada saat itu mereka punya fantasi dan fetish seks yang segila itu. Nah, itu tujuannya memang mereka bikin supaya mereka bisa menginfluence cewek-cewek yang lagi weak sama mereka itu untuk melewati batas kenormalan aktivitas seksual mereka. Contohnya tuh seperti threesome, terus BDSM atau bondage, terus dominan dan juga slave. Dan gilanya lagi mereka sampai memprovide video-video yang seharusnya tuh nggak ditonton. Contohnya adalah video pada saat hewan atau binatang lagi weak dan juga video kekerasan anak di bawah umur. Dan mereka benar-benar seniat itu memfasilitasi bisnis esek-esek mereka, yaitu dengan membuat fasilitas yang lengkap nih di rumahnya. Yang pertama adalah dia punya Ross Room atau ruangan khusus buat eksekusi Tante Ross ya waktu dia mau servis kliennya di ruang atas di rumah mereka. Ya, terus udah gitu ada lampu merahnya juga. Jadi itu adalah lampu sign tanda kalau si tante lagi on duty nih sama kliennya. Jadi lampu merahnya tuh biasanya nyala. Terus ada juga baby monitor yang dipakai untuk mendengarkan aktivitas di kamar tersebut. Itu dipakai sama si Fred buat nguping gitu ya istilahnya. Terus mereka juga masang bel buat klien mereka. Jadi kalau kliennya baru datang itu ada bel khusus guys. Jadi kayaknya eksklusif banget ya kalau kliennya baru datang gitu. Dan pada tahun 1983 Ross sudah punya 8 orang anak ya. 4-nya itu anak biologisnya Fred dan 3-nya itu sepertinya bukan anaknya Fred alias dari anak kliennya sendiri. Berhubung anak-anak Fred dan Ross ini makin banyak nih ya guys. Jadi cara mereka ngedidik anaknya pun udah serba ngasal ya, benar-benar serba ngasal, dan mereka ngedidiknya kebanyakan adalah pakai kekerasan guys. Jadi istilahnya anak-anak mereka ini punya kewajiban nih guys. Pas umur 7 tahun, anak-anaknya tuh mereka harus wajib melakukan pekerjaan rumah tangga kayak contohnya nyuci, ngepel, bersih-bersih gitu ya dan lain-lain. Kalau anaknya ini ada yang nggak mematuhi peraturan gitu ya, hukumannya pasti fisik. Dan hukumannya tuh penyebabnya sering banget nggak rasional dan nggak bijaksana karena memang sering banget dipakai sama Ross buat melampiaskan emosi dia aja. Pokoknya in the daily life banyak banget kekerasan rumah tangga yang terjadi di dalam keluarga mereka ya. Baik itu antara orang tuanya ke anaknya atau antara Fred sama Ross sendiri ya. Bahkan pernah ada kejadian di mana Fred sama Ross ini berantem hebat sampai pukul-pukulan dan sampai pengen tusuk-tusukan dan berakhir dengan jari tangannya si Fred ini mau hampir putus gitu ya. Si Ross menanggapinya dengan hal yang biasa aja dan dia kayak ngobatin biasa aja. Nah, ini kan si Ross kayaknya beranak mulu ya guys, kayak kucing gitu ya. Kenapa sih anak-anaknya nggak dikirim aja ke pesantren biar nggak ribet ngurusinnya?
Korban dari kasus pembunuhan Fred and Rose ini sebenarnya jumlahnya ada banyak nih ya guys. Tapi yang teridentifikasi dilaporin dan ada datanya itu adalah 12 orang. Karena memang kasus ini terjadi cukup lama, 20 tahun, dari tahun 1967 sampai dengan 1987. Jadi rentan waktunya panjang. Jadi nggak mungkin kalau cuma 12 orang. Nah, si Fred sendiri sebenarnya sudah bikin pengakuan sama kepolisian kalau dia sudah membunuh 20 orang cewek gitu ya. Tapi tim penyidik dalam kasus ini tuh nggak percaya kalau Fred itu hanya membunuh 20 orang dan seharusnya dia membunuh lebih banyak lagi ya, karena ya waktunya sangat panjang, adalah 20 tahun. Waktu ditahan, Fred juga bikin pengakuan soal gimana cara dia menyiksa korbannya sebelum dibunuh dan sesudah dibunuh. Yang pasti adalah korbannya sebelum dibunuh nih disiksa dulu guys gitu ya, disiksa dulu sama dia, dan setelah dibunuh baru nih ya korbannya ini dipakai sama dia, which is sebenarnya ini adalah kelainan atau penyimpangan seksual yang disebut namanya necrophilia gitu ya, yaitu wik-wik sama mayat. Aduh. Korban pertama yang dibunuh sama Fred menurut identifikasi yaitu adalah Anna McFall. Masih ingat kan Anna McFall ini adalah siapa gitu ya? Anna McFall ini adalah sahabatnya Rini. Rini itu adalah istri pertamanya Fred yang dia pindah tuh dari Scotland ke Inggris berdua sama Isaac McNeil. Anna McFall ini dia hamil anaknya si Fred gitu ya. Dan pada saat itu umur dia adalah 19 tahun guys. Anna McFall ini minta Fred buat menceraikan istri pertamanya si Rini dan menikahi dia gitu ya. Nah, tapi karena Fred itu nggak mau sampai Rini tahu kalau Anna McFall itu lagi hamil anaknya dia, akhirnya jiwa setannya dia langsung beraksi nih. Dia langsung ngebunuh Anna McFall yang pada saat itu lagi hamil anaknya dia. Jasadnya atau mayatnya itu seperti biasa dipotong-potong ya, udah kayak ayam, lalu dibuang ke ladang jagung yang gak jauh dari tempat dia tinggal gitu ya. Korban kedua dari Fred and Rose ini yaitu adalah Charmaine West. Charmaine ini dibunuh bukan sama Fred ya, tapi yang ngebunuh dia adalah Rose. So ini adalah pembunuhan Rose yang pertama ya. Pada tanggal 15 Juni tahun 1971, Charmaine menghilang dan terakhir dilihat gitu ya. Dan setiap kali ada orang yang nanyain tentang kabarnya Charmaine, baik itu teman sekolah atau misalnya keluarganya, Rose selalu bilang kalau Charmaine itu udah dibawa sama ibunya pulang ke Skotlandia. Bahkan adiknya Anna Marie pun juga nanyain Charmaine kemana, which is sebenarnya Anna Marie sangat curiga kenapa Charmaine diajak tapi dia nggak diajak, padahal kan dia juga anaknya juga gitu ya. Tapi Rose terus bohong nih setiap kali ditanyain kemana keberadaan si Charmaine. Nah, si Charmaine ini memang dibunuh sama si Rose yaitu pada saat si Fred lagi di penjara dan sesaat sebelum Fred dibebasin dari penjara. Yaitu alasannya tadi ya, karena dia merasa tertekan, stres gitu ya, ngurusin dua anak tirinya dia, si Charmaine dan Anna Marie, dan juga anaknya dia si Heather Ann gitu. So dia bunuh dan dimutilasi mayatnya, terus dibuang ke gudang batu bara di Midland Road. Tetapi setelah Fred keluar dari penjara, akhirnya jasadnya dipindahin lagi, dikubur di halaman belakang flat dia di dekat pintu rumahnya dia. Nah, lalu setelah pembunuhan Charmaine ini, akhirnya Fred dibebasin dari penjara nih. Dan pada saat pembebasan dari penjara ini, Rose membuat pengakuan sama Fred kalau dia sudah membunuh Charmaine alias anaknya dia guys gitu. Setelah itu lo tau gak sih responnya si Fred ini kayak gimana? Responnya dia tuh sebagai bapaknya bukannya dia marah, ngamuk, atau bahkan dibunuh lagi kali ya tuh si istrinya. Enggak guys, dia cuma ngomong begini, oh oke, mayatnya udah diamanin belum? Udah dibuang di mana? Gila kan gitu. Dan setelah pengakuan si Rose, nah Fred membuat pengakuan juga sama Rose kalau dia juga sebenarnya sudah membunuh dua orang perempuan, yaitu adalah Anna McFall dan juga Mary Bethlehem. Dan pembicaraan tentang rahasia bersama yang mengerikan itu guys, akhirnya menjadi titik awal atau permulaan hubungan mereka menjadi lebih kuat lagi dan lebih kompak lagi sebagai pasangan pembunuh. Pembunuhan berikutnya atau yang ketiga yaitu adalah pembunuhan Rini Costello, yaitu adalah mantan istri pertamanya dia. Nah, Rini ini tinggalnya di Glasgow. Pada tahun 1966 musim panas, benar-benar kangen dan rindu banget sama putri-putrinya gitu ya. Dan dia benar-benar cemas sama keberadaan putrinya dan kesejahteraan putrinya yang hidup tinggal bersama Fred. Jadi setiap kali ada kesempatan, Rini ini selalu berusaha buat ngontek anak-anaknya buat mastiin bagaimana kondisi mereka. Dan suatu saat waktu Rini tahu di mana alamatnya Fred, akhirnya dia memutuskan untuk datang buat ngejemput putri-putrinya dan untuk meminta hak asuh nih sama si Fred buat ngurusin gitu ya secara legal hak asuh. Nah,
Nah, dia datanglah nih ceritanya ke rumahnya si Fred gitu. Dia nyamperin, terus sampai sana dia ngomongin semuanya, diutarain kalau dia mau minta hak asuh anak-anaknya. Tetapi sepertinya Fred nggak setuju dan langsung nih ya, seperti biasa otak setannya Fred mulai beraksi. Pada saat itu Rini pura-pura diajak mabok pergi ke klub dan sama Ross juga. Pas dia udah mulai mabok, barulah habis itu dibunuh si Rini dengan cara dicekek. Mayatnya ini dipotong-potong, dimutilasi dan dimasukin ke tabung logam gitu ya. Terus jasadnya ini dibuang 1 mil dari Match Markle dan akhirnya dikuburin supaya bisa menghilangkan jejak tentang pembunuhan Rini Costello. Korban selanjutnya yaitu adalah Anna Marie. Nah, Anna Marie ini adalah merupakan anak perempuannya Fred dan anak tirinya Ross gitu ya. Nah, dia sudah mengalami pelecehan seksual dari umur 8 tahun guys. Dan cara melecehkannya pun parah mampus ya. Mulai dari dia ditelanjangin, diikat di kasur, disumpal mulutnya dan pastinya setelah itu diperkosa gitu ya. Di umur 13 tahun Anna Marie ini mulai dijadiin pelacur alias mulai dijual sama klien-kliennya Fred and Ross buat menambah pundi-pundi uang keluarga mereka. Selesai dilecehin, si Fred tuh biasanya ngancem nih ke si Anna Marie dengan ngomong kayak begini sama anaknya sendiri. Semua orang melakukan itu sama setiap perempuan. Itu pekerjaan ayah, jangan khawatir. Anak mereka yang bernama Anna Marie akhirnya berhasil melarikan diri nih guys pada tahun 1979 karena Anna Marie sudah kabur dari rumah dan yang menjadi target korban pelecehan dan kekerasan berikutnya yaitu adalah anak mereka sendiri, Heather Ann dan juga May June. Dan mereka mengalami kekerasan dan pelecehan seksual pada saat mereka mengalami masa puber gitu ya. Ada pernyataan yang keluar dari mulut bapak mereka sendiri. Dia dengan santai terang-terangan memberikan penjelasan yang sangat gila kayak begini nih dia ngomong sama anak-anaknya. Saya yang bikin kalian dan saya bisa ngelakuin apa aja sama kalian. Jadi konteks omongan kayak tadi tuh dilakuin sama Fred pada saat dia mau ngajakin si anak-anak ini nonton apa guys? Nonton bokep. Bapak bener-bener masa nonton bokep sama anaknya pak? Nonton kalau sama anak tuh nonton Marvel gitu loh. Ini nontonnya bokep. Karena dia pikir dia boleh ngambilin anaknya at least minimal 1 kali gitu ya, 1 anak. Dan intinya mental 2 anak ini nih benar-benar terguncang ya. Oke, akhirnya nih guys ya, penangkapan Fred and Ross ini terjadi karena kasus yang terakhir. Itu adalah pemerkosaan dan pelecehan putri mereka sendiri yang bernama Louise. Nah, anak mereka yang bernama Louise ini jadi korban pelecehannya si Fred karena pada saat itu Louise dijebak ya sama bapaknya sendiri buat masuk di kamar dan akhirnya dilecehin dan diperkosa. Dan kasihan banget memang Louise itu sampai kesakitan, ketakutan dan dia benar-benar terguncang gitu ya. Dan pada saat itu yang nolongin dia adalah saudara-saudaranya sendiri karena ibunya dia lagi keluar nih, si Ross ya, lagi nggak ada di rumah. Nah, nggak berapa lama kemudian waktu ibunya pulang ke rumah, akhirnya ya sebagai anak dia ngadu dong sama ibunya kalau misalnya dia udah diperkosa sama bapak dia sendiri gitu. Dan tahu nggak sih responnya si Ross pada saat itu apa? Dia cuma ngomong kayak gini, baiklah kamu yang memintanya ya. What, gila gak sih? Masa anak kecil minta dipakai sama bapaknya? Ini ibunya benar-benar sinting kali ya. Dan kejadiannya gak berhenti sampai situ aja nih guys. Ini kejadian pemerkosaan dan pelecehan ini berlangsung beberapa minggu kemudian. Dia sampai 3 kali ya, kalau gak salah dia sampai 3 kali dilecehin dan diperkosa sama bapaknya. Dan Louise akhirnya mengumpulkan keberanian untuk cerita sama sahabatnya sendiri. Dia nyeritain apa yang terjadi sama dia tentang pemerkosaan dan pelecehan dari bapaknya. Dan sahabatnya ini cerita lagi sama ibunya. Ibunya sahabatnya ini akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Akhirnya kediamannya Fred and Ross ini digeledah sama kepolisian. Nah, kepolisian ini menggeledah rumahnya untuk mencari barang bukti ya. Barang bukti kalau si anaknya ini Louis sudah diperkosa sama dia. Nah, setelah digeledah nih kepolisian nemuin banyak banget alat bantu seksual gitu ya. Terus mereka juga nemuin ratusan video porno di rumahnya. Tapi nih kepolisian nggak nemuin video rekaman kalau si Louis diperkosa sama bapaknya. Karena itu bisa jadi bukti untuk memenjarakan Fred. Tapi kepolisian nggak menemukan video tersebut. Terus Louis pada saat itu juga bikin kesaksian lengkap sama pihak kepolisian. Kalau dia udah diperkosa, kalau dia udah dilecehin sama bapaknya. Dan ternyata memang dia udah dilecehin itu dari umur 11 tahun. Dan semua anak-anaknya Fred dan Ross ini ngasih kesaksian ke kepolisian kalau ibu mereka yaitu adalah Ross itu memang sangat sering melakukan penganiayaan fisik dan kekerasan sama mereka gitu ya. Dan bapak mereka juga sering banget ngancem sama mereka kalau misalnya sampai
ngomong tentang masalah yang terjadi di rumah sama orang lain atau keluar, mereka bakalan dibunuh. Dan Fred akhirnya didakwa karena 3 kasus tuduhan pemerkosaan. Anna Mary juga menghubungi kepolisian untuk memberikan keterangan tentang semua kejadian yang dirasain sama dia. Polisi juga mencari keterangan sama anak-anaknya yang lain gitu ya. Dan juga polisi coba nge-track keberadaan Heather yang udah nggak ada, which is yang sudah dibunuh sama mereka. Dan sayangnya kasus ini akhirnya drop ya, nggak dilanjutin karena Louis nggak mau ngasih kesaksian di pengadilan tentang tuduhan pemerkosaan dan pelecehan yang dirasakannya sama bapak kandungnya sendiri. Nah, Anna Mary juga akhirnya menarik statementnya karena dia harus mempertimbangkan kondisi keamanan adik-adiknya terhadap kelakuan ibunya, yaitu kelakuannya si Rose. Jadi karena kasus si Louis ini di drop dan nggak dilanjutin, jadi petunjuk untuk menangkap Fred dan Rose ini adalah karena kasus keberadaannya Heather yang nggak diketahuin sampai pada saat itu gitu ya. Tim penyidik pada saat itu yakin banget kalau Heather Ann itu sudah dibunuh sama Fred dan Rose karena nggak ada catatan yang menunjukkan keberadaan Heather Ann masih hidup pada saat itu ya. Dan akhirnya tim penyidik yang bertugas pada saat itu berusaha untuk mencari jasad Heather Ann untuk menjadi bukti menjebloskan pasangan setan ini. Nah, jadi leadnya itu adalah karena keterangan Anna Mary dan juga anak-anaknya yang lain soal joke bapaknya nih yang sering banget dia ngomong sama anak-anaknya kalau misalnya anak-anaknya macem-macem, mereka bakalan dikubur di teras belakang kayak Heather. Selalu kayak gitu dan itu selalu diulang-ulang sama bapaknya. Akhirnya itu benar-benar dijadiin lead dan dijadiin petunjuk sama tim penyidik untuk mencari bukti keberadaan Heather. Dan akhirnya polisi mulai menggeledah dan memulai proses penggalian teras bawah tanahnya mereka. Pas waktu proses penggalian tersebut, akhirnya Fred ngaku nih sama ke pihak kepolisian kalau dia udah membunuh Heather. Nah, pada saat kepolisian mulai melakukan penggalian, bener aja mereka mulai menemukan 3 set potongan badan manusia di taman rumah belakang mereka. Dan lewat pengacaranya, Fred mengakui kira-kira ada 9 pembunuhan perempuan yang udah dilakuin sama dia. Dan pengadilan Gloucester pada tanggal 30 Juni tahun 1994 mendakwa Fred dengan 11 kasus pembunuhan. Dan menurut kepolisian Inggris, mereka percaya kalau korban dari kasus Fred and Rose ini masih banyak yang belum terungkap dan belum teridentifikasi sampai dengan hari ini. Nah, ini adalah 12 perempuan yang menjadi korban dari kasus Fred and Rose. Pada saat itu adalah kali pertama Fred dan Rose itu ketemu ya di persidangan, dan karena sebelumnya mereka itu udah dipisahin. Pas pertama mereka ketemu saat dideketin ya antara Fred dan Rose, Fred coba untuk men-say hi istrinya nih, Rose. Tapi pada saat itu responnya Rose tuh langsung dingin dan dia benar-benar seperti kayak nge-reject, nolak gitu ya. Kayak berusaha acuh nggak melihat si suaminya ada di sebelahnya. Jadi intinya kayak dicuekin lah ya si Fred ini di depan orang banyak di pengadilan. Nah, setelah berbulan-bulan di penjara di Green Windsor, akhirnya Fred semakin tertekan ya, terutama karena dia juga coba berusaha untuk menghubungi istrinya, yaitu adalah Mary, dengan mengirimkan surat, tetapi dia sama sekali nggak mendapatkan balasan surat dari Rosemary. Ditambah juga dengan kejadian di persidangan di mana Rose itu benar-benar mengabaikan Fred dan menolak keberadaan Fred pada saat itu benar-benar bikin dia makin tertekan. Dan pada saat itu juga media mengekspos tentang berita kasusnya Fred and Rose ini. Mungkin si Fred juga baca ya pada saat itu kalau menurut pengakuannya Rose, dia itu nggak bersalah ya. Justru dia sangat berduka karena apa yang terjadi sama putri-putrinya. Dan dia sangat membenci suaminya karena sudah membunuh putri-putrinya. Pada tanggal 22 November, putusan sidang hakim memutuskan kalau Rosemary Letts dijatuhi hukuman seumur hidup. Sampai sekarang dia tetap masih insist kalau dia tuh nggak bersalah. Dia mengklaim kalau dia adalah korban dari kekejaman suaminya, yaitu adalah Fred. Nah, karena tekanan yang tadi, si Fred ini udah dicuekin sama istrinya, terus dia udah dipenjara berbulan-bulan, dia udah stres banget. Nah, pada tanggal 1 Januari 1995, Fred ditemukan sudah bunuh diri di ruang sel tahanannya dengan menggunakan selembar kain yang sudah dibentuk sedemikian rupa untuk mengikat bagian lehernya. Dan ditemukan sebuah suicide notes setelah kejadian itu yang berisikan, "Hai Rose, ini ulang tahun kamu 29 November 94 dan umur kamu 41 tahun.
Dan kamu tetap cantik, tetap menawan, dan aku mencintaimu. Kita akan selalu mencintai. Hal terindah di dalam hidupku adalah waktu aku ketemu kamu. Cinta kita hanyalah untuk kita. Sayang, tetap jaga janjimu untuk aku ya. Kamu tahu mereka kan, dimana kita akan sama-sama selamanya. Kita berdua sayang Heather. Aku mau Charmin bersama Heather dan Rini. Kamu akan selalu menjadi ibu Wes di seluruh dunia. Ini sangat penting untuk aku dan kamu. Aku belum mendapatkan hadiah untuk kamu, tapi yang aku punya, semua hidup aku akan aku serahkan untuk kamu. Sayang, waktu kamu sudah siap, datanglah pada aku. Aku akan selalu menunggumu. Nah, jadi kalau misalnya dibaca nih guys ya dari suicide notes-nya Fred sendiri, agak bikin merinding ya, karena endingnya dia kayak nungguin si istrinya Ross gitu. Dia bilang I'll be waiting for you darling gitu kan. Itu kayaknya antara merinding, nggak seneng sih, lebih ke kayak scary ya gitu. Dia beneran nungguin istrinya, ayo lo Tante Ross, kamu ditungguin sama Om Fred tuh ya. Buruan ke sana nyusul, udah deh. Oke guys, gimana menurut kalian tentang kasusnya Fred and Ross? Kalau kalian punya komen atau update informasi tentang kasus ini, silakan komen di bawah. Dan menurut gue pesan dari kasus ini yaitu adalah apapun yang terjadi sama masa lalu kita pastinya nggak bisa kita rubah ya. Tapi kita bisa ngerubah nih masa depan kita mau jadi kayak gimana. Dan jangan pernah ngejadiin masa lalu kita itu sebagai alasan gimana kita bakalan bisa berlaku atau kita bisa melakukan sesuatu untuk kedepannya. Ingat ya guys, yang jelek-jelek pokoknya harus ditinggalin, dan yang bagusnya aja yang perlu kita pertahanin, bahkan kita lanjutin buat kedepannya. Itu aja dari gua, dan terima kasih sudah menonton video ini. Thank you for watching. Have a good day, stay happy, stay healthy, and I'll see you soon on the next episode. Bye.